Sepekan yang lalu ada berita yang menghebohkan dunia perhabiban, dan di sini saya ingin memberikan tanggapan terhadap respon netizen terhadap kasus ini. Respon netizen yang sangat berlebihan, menganggap semua perbuatan Bahar Smith itu salah, dan ketika mengalami musibah seperti ini, adik-adiknya mengalami tindakan tercela, malah mereka ini memberikan hujatan kepada Bahar Smith. Yang pertama, Bahar Smith ini orangnya memang berseberangan kalau dengan saya. Ya, saya pribadi, kalian tahu sendiri bahwa Bahar Smith dengan saya sudah seperti musuh bebuyutan ya, saling sebut di mana-mana. Namun, ya begitulah. Kalau kita menganggap semua yang dilakukan Bahar Smith itu salah dan tidak cocok dengan kita, bukan berarti ketika Bahar Smith mengalami musibah seperti ini, kita juga ikut mencelanya. Seolah-olah Bahar Smith pantas mendapatkan hal seperti ini. Meskipun Bahar Smith ini pernah melakukan tindakan-tindakan yang juga ya digarisbawahi, juga tidak kalah keras kepada salah seorang dulu ya, sampai-sampai dia ini dipenjara menganiaya salah satu orang yang berpura-pura menjadi dirinya, katanya begitu. Rambutnya sama, pakaiannya sama, sehingga membuat nama Bahar Smith ya kurang enak didengar gitu ya. Terus juga beliau pernah memukul seorang supir apalah begitu ya, supir taksi atau apalah itu, sehingga membuat dirinya juga masuk ke penjara. Jadi ada beberapa hal yang dimana Bahar Smith melakukan tindakan serupa kekerasan sampai berujung di penjara. Kalau tindakan ya, saya belum mendengar kalau Bahar Smith pernah melakukan itu. Nah, tindakan seperti ini memang salah, tapi Bahar Smith juga pernah melakukan hal tersebut dengan dalih membela kehormatan dan lain sebagainya. Ya, mungkin netizen belum bisa move on dengan tindakan Bahar Smith yang dulu pernah melakukan tindakan kekerasan begini-begini, sehingga apa? Membuat netizen belum menerima sepenuhnya bahwa Bahar Smith sekarang mengalami musibah yang serupa. Kalau saya pribadi tetap membela Bahar Smith karena ada tindakan kasus asusila di situ. Perhatikan baik-baik, ada kasus asusila yang dimana menimpa adik Bahar Smith. Jadi kalian harus melek juga di sini ya. Tidak boleh membabi buta di dalam membenci orang. Dan kita berlanjut pada pemberitaan ini, katanya setelah kasus ini berlanjut, Bahar Smith juga mendatangi Polda untuk mengurus pelaporan. Setelah Bahar Smith mendatangi Polda, dikabarkan bahwa beliau ini marah. Menurut keterangan beliau, Bahar Smith ini benar-benar marah besar, pokoknya marah akbar apa? Marah big, kemarahan terbesar Bahar Smith lah. Yang dimana Bahar Smith sampai susah untuk dikendalikan. Jadi pengikut Bahar Smith beserta kepolisian susah katanya buat nendangin Bahar Smith dari berita yang saya baca. Marah teman-teman. Ya karena memang sudah terbiasa marah, sudah terbiasa teriak, sudah terbiasa murka, kebiasaannya sudah seperti itu. Jadi ketika melihat fenomena-fenomena atau mengalami fenomena yang sedemikian rupa, maka Bahar Smith susah untuk kontrol emosinya teman-teman. Marah katanya. Nggak tahu marahnya seperti apa karena tidak terekam kamera, tapi dari pemberitaan yang saya baca, marahnya marah akbar, marah besar. Saya tahu teman-teman bahwa Bahar Smith memang ya orangnya seperti ini, ya kita maklum sendiri ketika melihat beberapa komentar pendukungnya Bahar Smith, terkhusus di channel YouTube-nya beliau. Beliau itu katanya keras hanya di depan jemaah, di dalam pengajian, di dalam demo-demo atau di dalam apapun itu. Tapi ketika menyambut tamu dan lain sebagainya, beliau ini ya lemah lembut. Ya jelas teman-teman, siapapun kalau menyambut tamu ya lemah lembut. Siapapun yang menyambut tamu ya harus memuliakan tamu. Tapi setidaknya untuk mendidik umat, jangan menggunakan nada-nada keras. Jangan menggunakan nada-nada kotor, kasar, jorok, busuk, dan lain sebagainya. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Karena menyebutkan kata-kata anjing, babi, biadab, bangsat, ini kan ucapan yang sering Bahar Smith lontarkan ketika berceramah. Itu direkam oleh masyarakat, sehingga apa? Bahar Smith adalah sosok yang dimana bisa membuat generasi bangsa ini, Gen Z apa, gen apa, pokoknya gen-gen ini rusak mentalnya, rusak akhlaknya, meniru sosok penceramah seperti Bahar Smith. Dan di sini kita tahu Bahar Smith ini mencontoh siapa? Yaitu Habib Rizik Syihab. Karena saya pun juga pernah mencontoh Habib Rizik Syihab. Ingin seperti beliau, keras, keluar kata-kata kasar, kotor, tapi benar gitu. Benar versi mereka lah. Tapi kalau dari segi akhlak di dalam agama kita salah tetap.
Oke, kembali lagi pada pembahasan. Bahar Smith ketika di kantor polisi katanya marah-marah, ya murkanya bukan murka biasa karena mendengar kasus seperti ini. Orang-orang ya jelas marah teman-teman ketika mendengar berita atau mengalami tindakan-tindakan yang tidak terpuji kepada sanak familinya. Bahkan kalau di Madura itu sampai rela bacok-bacokan. Di Madura sampai rela bunuh-bunuhan dengan perkara sedemikian rupa. Jadi apa ya, tindakan-tindakan primitif itu memang masih ada. Carok, rebutan lahan parkir, sudah saya bahas, pernah saya bahas dulu. Bahwa carok bukan tradisi Madura. Bukan. Itu carok adalah hasil dari fitnahan atau adu domba orang Belanda terhadap orang Madura. Sehingga apa, dijadikan seolah-olah tradisi. Ya, di Madura pernah seperti itu teman-teman. Jangankan masalah harga diri ya, rebutan lahan parkir sampai taruhan nyawa. Jadi kita sebagai anak bangsa ini harus lebih ekstra lagi memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya hijrah dari pemikiran yang seperti itu. Ini mungkin mental Bahar Smith semi-semi itu ya, semi-semi seperti inilah pokoknya. Jadi ketika ada fenomena yang genting, langsung melonjak-lonjak amarahnya. Umar bin Khattab itu keras. Umar bin Khattab keras, Umar bin Khattab tegas, Umar bin Khattab cerdas, dan Umar bin Khattab seorang pemimpin, Amirul Mukminin. Tapi kerasnya beliau tidak pernah melontarkan kata-kata kotor, kasar, jorok, dan sembarang hal yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang muslim. Tapi kalau yang sekarang, yang mengaku cucu Nabi, darah Nabi ada di dalam tubuhnya, seolah-olah no rem. Gak ada rem, ya, gak ada rem pokoknya. Semua kalimat terucap dari mulutnya. Nah itu mungkin yang membuat masyarakat tidak setuju dengan Bahar Smith dan membenci semua perlakuan dari Bahar Smith. Sampai-sampai ketika mendapatkan musibah seperti ini, Bahar Smith pun mendapatkan bulian dari masyarakat, mendapatkan cacian, atau tetap mendapatkan hujatan. Ya karena memang melihat golongan Habib, ya lagi-lagi Habib ya, banyak yang melakukan hal-hal kurang tepat dalam agama Islam. Jadi ya mungkin itu penyebab atau pemicu umat sudah tidak percaya kepada habaib. Namun dalam perkara ini Harry Pras tetap membela Bahar Smith ya, membela beliau dari hujatan netizen, tapi tidak membenarkan marah akbarnya di kantor polisi. Karena gak perlu marah, tinggal datang ke kantor polisi, segera diproses, berikan hukuman yang setimpal terhadap dua pelaku, dan selesai. Gak perlu marah akbar. Nggak perlu. Itu bagi kalian yang dari kemarin komentar meminta saya untuk memberikan tanggapan terhadap kasus ini. Kalau bagi kalian bagaimana, silakan komentar saja di bawah. Yang sabar saja ya Kang Bahar ya. Dan jangan lupa Kang Bahar, tantangan saya masih berlaku. Ya, silahkan kalau waktu setahun ini antum belum menemukan referensi yang saya tanyakan, masih ada waktu lagi. Masih ada lagi waktu, mungkin sampai kiamat lah. Saya tunggu, saya tantang sampai kiamat mungkin untuk menghadirkan apa yang saya minta kepada Bahar Smith kemarin. Begitu.